machine learning, statistik prediktif, dan algoritma canggih untuk menemukan pola, hubungan, atau prediksi dari data besar atau yang biasa dikenal dengan big data. Nah, di era digital, data science menjadi alat penting untuk hampir setiap industri, mulai dari kesehatan hingga perbankan dan e-commerce. Nah, jadi dengan menggabungkan semua bidang ilmu ini, data science itu membantu kita memahami lebih baik data yang kita miliki dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Nah, sekarang hampir semua industri mengandalkan data science untuk terus berkembang dan bersaing. Nah, mengapa data science itu penting di era digital? Jadi, di era digital ini, setiap aktivitas manusia, mulai dari belanja online, media sosial, penggunaan aplikasi, hingga transaksi keuangan menghasilkan data dalam jumlah besar. Organisasi yang mampu menganalisis dan menafsirkan data ini memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Mereka bisa mengidentifikasi peluang, memahami perilaku konsumen, dan meningkatkan efisiensi operasional dan membuat prediksi yang lebih akurat tentang masa depan. Nah, disinilah letak pentingnya data science. Dengan data yang begitu besar dan kompleks, kita butuh cara untuk menganalisis dan menggunakannya. Misalnya, perusahaan bisa lebih cepat merespon perubahan pasar atau memahami apa yang diinginkan pelanggan hanya dengan melihat data yang mereka kumpulkan setiap hari. Nah, di sini ada beberapa komponen kunci dalam data science. Tahap pertama itu adalah pengumpulan data. Jadi, di sini kita mengumpulkan data dari berbagai sumber, bisa data yang sudah terstruktur seperti yang ada di database, atau data tidak terstruktur seperti teks, gambar, atau video. Nah, data ini akan digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang sedang kita pelajari. Tahap pengumpulan ini tuh karena kualitas data yang kita dapatkan akan sangat berpengaruh terhadap hasil analisis kita nantinya. Nah, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data. Nah, data yang kita dapatkan ini perlu dibersihkan dulu, misalnya jika ada kesalahan, data yang double, atau data yang hilang. Nah, itu data juga harus diorganisir dan diformat agar siap digunakan dalam tahap analisis. Intinya, di tahap ini tuh kita memastikan bahwa data yang kita punya itu benar-benar siap dan layak untuk dianalisis. Nah, selanjutnya itu analisis data. Nah, ini merupakan bagian inti dari data science. Di sini kita mulai menganalisis data yang sudah diproses tadi menggunakan teknik statistik atau algoritma machine learning untuk menemukan pola, tren, atau hubungan antar variabel. Nah, dari analisis ini kita dapat mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang data yang kita miliki. Nah, metode yang digunakan itu variasi, mulai dari analisis yang sederhana sampai model prediksi yang lebih kompleks. Nah, terakhir, interpretasi data. Setelah analisis selesai, kita perlu menafsirkan hasilnya. Nah, hasil ini diubah menjadi informasi yang bisa kita gunakan untuk membuat keputusan atau strategi yang tepat. Tahap interpretasi ini tuh penting karena di sini hasil analisis diterjemahkan menjadi rekomendasi yang relevan. Kalau interpretasinya benar, keputusan yang kita ambil akan lebih efektif dan tepat sasaran. Nah, selanjutnya masuk ke jenis-jenis data. Nah, di sini jenis-jenis data ini pasti teman-teman udah sering dengar ya, mulai dari data kuantitatif, kualitatif, sampai terstruktur dan tidak terstruktur. Tapi di sini kita coba lihat lebih dalam lagi bagaimana data ini sebenarnya digunakan dalam data science dan bagaimana perbedaannya mempengaruhi analisis kita. Itu data kuantitatif, jadi data kuantitatif merupakan data yang bersifat dan dapat diukur secara eksak. Nah, data ini bisa berupa angka seperti jumlah penjualan, tinggi badan, atau suhu. Misalnya dalam analisis bisnis, data kuantitatif digunakan untuk menghitung keuntungan atau kinerja perusahaan secara tepat. Nah, selanjutnya data kualitatif itu merupakan deskriptif yang tidak dapat diukur secara numerik, tetapi memberikan informasi tentang sifat atau karakteristik dari sesuatu.
Nah, data kualitatif ini membantu kita memahami aspek yang lebih subjektif, seperti kepuasan pelanggan atau opini. Meskipun hitung, data ini tetap sangat penting untuk memberikan konteks atau pemahaman lebih dalam. Selanjutnya itu data primer. Nah, data primer itu merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui observasi, eksperimen, survei, atau wawancara. Data primer ini tuh sangat berharga karena ini dikumpulkan langsung oleh kita. Jadi lebih relevan dengan tujuan penelitian atau analisis yang sedang dilakukan. Misalnya survei langsung ke pelanggan untuk mengetahui preferensi produk. Nah, untuk selanjutnya data sekunder itu merupakan data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dari penelitian yang dilakukan. Nah, data sekunder ini lebih efisien karena sudah seperti laporan perusahaan atau jurnal ilmu, namun terkadang mungkin tidak sesuai sepenuhnya dengan kebutuhan penelitian kita. Nah, selanjutnya data terstruktur itu merupakan data yang diatur dalam format tetap seperti tabel, database, atau spreadsheet, analisis menggunakan alat-alat konvensional. Nah, data terstruktur ini lebih mudah diatur dan dianalisis karena sudah tersusun rapi dalam bentuk tabel database. Makanya, data ini tuh paling sering kita temui di perusahaan atau sistem informasi. Yang terakhir itu data tidak terstruktur. Nah, data ini merupakan data yang tidak memiliki format tertentu seperti email, video, gambar, atau teks bebas. Nah, data ini tuh lebih menantang ya karena untuk dianalisis formatnya itu lebih beragam. Tapi di era sekarang data ini sangat penting. Contohnya seperti analisis media sosial atau pengolahan gambar dan video. Selanjutnya itu teknik dasar analisis data. Nah, teknik-teknik ini tuh pasti kita udah tahu ya dan udah sering menerapkannya juga. Nah, teknik-teknik yang udah biasa kita dengar ini ternyata sangat penting dalam data science karena mereka membantu kita memahami interpretasi data dengan lebih baik. Nah, yang pertama ada jadi rata-rata itu merupakan jumlah total dari nilai dalam sebuah dataset yang dibagi dengan jumlah nilai yang ada. Nah, rata-rata ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum dari seluruh dataset. Namun, ini tuh bisa jadi kurang akurat jika ada nilai ekstrim atau outliers yang dapat mempengaruhi hasil rata-rata. Selanjutnya itu median. Median itu nilai tengah dari dataset yang diurutkan. Nah, dan ini sering digunakan saat data memiliki outlier atau distribusi yang miring, sehingga median gambaran yang lebih adil dibanding rata-rata. Nah, untuk modus itu nilai yang paling sering muncul dalam sebuah dataset. Nah, modus ini modus ini tuh penting untuk mengetahui tren yang ada dalam data, terutama saat kita ingin tahu preferensi atau pola umum. Selanjutnya, standar deviasi. Standar deviasi itu mengukur seberapa jauh data tersebar dari nilai rata-rata. Nah, semakin besar deviasi, itu semakin besar variasi dalam data. Nah, ini tuh membantu kita memahami seberapa konsisten atau variatif data yang kita analisis. Yang terakhir itu korelasi. Nah, korelasi itu mengukur hubungan antara dua variabel dengan nilai korelasi antara negatif 1 hingga 1. Jika nilai mendekati 1, itu menunjukkan hubungan positif yang kuat, sedangkan mendekati negatif 1 itu menunjukkan hubungan negatif. Nah, korelasi ini tuh digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan linier antara dua variabel dan seberapa kuat hubungan tersebut. Nah, selanjutnya itu penerapan data science dalam bisnis. Nah, data science itu telah merevolusi cara perusahaan membuat keputusan besar dan mengoptimalkan operasi bisnis dari berbagai industri, mulai dari e-commerce hingga keuangan, menggunakan analisis data untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Nah, contoh kasus di sini itu ada Netflix. Jadi Netflix itu memanfaatkan data untuk memahami preferensi tontonan pengguna dan menghasilkan konten yang sesuai dengan minat audiens.
ini tuh dilakukan melalui analisis big data dan prediksi perilaku konsumen. Jadi, dapat dilihat bahwa data science ini memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis. Dengan memanfaatkan analisis data, perusahaan seperti Netflix ini mampu memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan mereka, sehingga menciptakan pengalaman yang lebih baik dan meningkatkan profitabilitas. Nah, selanjutnya penerapan data science dalam kesehatan. Eh, itu di bidang data science ini data science ini berperan penting dalam pengelolaan data pasien, prediksi penyakit, dan kesehatan yang dipersonalisasi. Rumah sakit dan lembaga medis menggunakan data untuk meningkatkan diagnosis, perawatan, dan efisiensi operasional. Nah, contoh kasus di sini itu seperti sistem rekam medis elektronik atau RME, itu mengumpulkan data pasien dalam jumlah besar seperti riwayat hasil tes dan data vital. Dengan analisis data, dokter dapat membuat diagnosis yang lebih akurat dan memprediksi perkembangan penyakit. Jadi, jelas bahwa data science itu sangat krusial dalam bidang kesehatan. Dengan mengelola data pasien secara efektif, rumah sakit dapat meningkatkan akurasi diagnosis dan memberikan perawatan yang lebih baik. Ini semua itu berkontribusi pada kualitas layanan kesehatan. Nah, selanjutnya itu penerapan data science dalam teknologi dan AI. Nah, teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan machine learning sangat bergantung pada data untuk keputusan. Data science menjadi inti dari pengembangan inovasi teknologi yang mendorong optimasi, pengambilan keputusan cerdas, dan efisiensi operasional. Nah, contoh kasus di sini itu mobil self-driving seperti yang dikembangkan oleh Tesla, itu menggunakan data dari sensor, kamera, dan peta untuk belajar tentang lingkungan di sekitarnya dan membuat keputusan mengemudi. Nah, dalam dunia teknologi itu data science menjadi fondasi penting bagi inovasi. Dengan memanfaatkan AI seperti machine learning, teknologi dapat lebih cerdas dan efisien. Contohnya, kendaraan otonom seperti mobil Tesla ini menunjukkan bagaimana data membantu dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat saat berkendara. Selanjutnya, kita akan membahas pertimbangan etika dalam data science. Nah, pertama ini melihat isu privasi data. Nah, menggunakan data tanpa melanggar privasi individu merupakan salah satu aspek penting dalam data science. Data pribadi seperti informasi kesehatan, keuangan, dan data demografis itu harus dilindungi agar tidak disalahgunakan. Dalam beberapa kasus, perusahaan telah menggunakan data pelanggan tanpa persetujuan mereka untuk tujuan seperti iklan yang dipersonalisasi, yang melanggar hak privasi individu. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti pedoman privasi yang ketat dan memperoleh persetujuan dari pengguna sebelum menggunakan data mereka. Selanjutnya, penggunaan data yang bertanggung jawab. Data di sini memiliki potensi besar untuk menghasilkan keputusan penting dalam bisnis atau kebijakan. Namun, penggunaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab. Jika data diproses secara tidak etis, dampaknya bisa sangat merugikan, terutama terhadap kelompok yang rentan. Contoh nyata adalah algoritma penilaian kredit yang kadang-kadang menunjukkan bias terhadap kelompok minoritas. Harus selalu digunakan dengan transparansi dan hasil analisisnya harus dipastikan tidak menyebabkan diskriminasi atau ketidakadilan. Selanjutnya mengenai isu manipulasi data. Nah, memanipulasi atau memilih data tertentu untuk mendukung pandangan atau hipotesis spesifik merupakan tindakan tidak etis yang dapat menyesatkan. Misalnya, beberapa perusahaan mungkin memilih untuk menyembunyikan data yang tidak sesuai dengan narasi mereka dalam laporan tahunan. Praktik semacam ini dapat menyebabkan keputusan yang salah dan merugikan kredibilitas organisasi. Semua data, baik yang mendukung maupun tidak mendukung hipotesis awal, harus ditampilkan secara objektif untuk menjaga integritas proses analisis.
Nah, selanjutnya itu mengenai isu transpalasi dalam algoritma. Nah, algoritma ini seringkali digunakan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi banyak orang, seperti dalam sistem penilaian kredit, perekrutan, atau layanan keuangan. Ketika algoritma tidak transparan atau tidak dapat dijelaskan, hal ini bisa menimbulkan masalah etis yang serius. Misalnya, konsumen yang ditolak untuk pinjaman mungkin tidak diberikan alasan yang jelas mengapa hal itu terjadi. Oleh karena itu, sangat penting agar algoritma yang digunakan dapat dipahami oleh semua pihak yang terdampak dan adil dalam penerapannya. Nah, untuk kesimpulan, data science memainkan peran kunci dalam menganalisis dan memanfaatkan data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik di berbagai sektor bisnis, kesehatan, dan teknologi. Analisis data, sumber pengumpulan, dan teknik analisis dasar seperti mean dan median memungkinkan data digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren yang dapat memberikan solusi lebih efektif. Selain itu, visualisasi data mempermudah pemahaman informasi yang kompleks, sementara etika dalam pengolahan data menjaga privasi, transparansi, dan keadilan dalam setiap keputusan yang berbasis data. Penggunaan data yang bertanggung jawab sangat penting untuk memastikan hasil analisis berdampak positif bagi semua pihak yang terlibat. Nah, untuk materi yang disampaikan cukup sekian. Apakah ada yang ingin ditanya topik